Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa taqum minkum ummatun ya'tuna ila khairi wa ya'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man qala la ilaha illallah dakhala jannah. Sobat Brocin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bulan Ramadan terus berjalan. Bulan Ramadan semakin melewati detik-detik waktu-waktu kita. Sobat Brocin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sampai dengan Ramadan yang saat ini, marilah kita mencoba menintrospeksi diri kita. Sudah sejauh mana ibadah, sudah sejauh mana kebaikan-kebaikan yang sudah kita lakukan? Sudahkah itu maksimal? Kalau belum, ayo kita manfaatkan di sisa-sisa waktu yang masih ada di bulan Ramadan ini untuk kemudian semakin gencar, semakin kencang, semakin semangat dan semakin kuat semangat kita, komitmen kita untuk menggapai keberkahan di bulan Ramadan. Masih ada, kita niatkan dalam hati kita untuk kita mendapatkan malam Lailatul Qadar. Dan semoga di sisa-sisa bulan Ramadan ini kita masih bisa atau kita harus bisa untuk kemudian mendapat kebaikan dan keberkahan yang lebih banyak dan lebih baik lagi. Sobat Brocin rahmat Allah Subhanahu wa taala, silaturahim. Nah, kata ini atau hal ini merupakan salah satu kata atau hal yang harus menjadi perhatian kita. Apalagi kita sadar bahwa kita adalah makhluk sosial. Kita tidak bisa hidup sendiri. Kita hidup berdampingan dengan orang lain, ya, dengan alam semesta, dengan hewan, dengan binatang, dengan tumbuhan, dan juga dengan makhluk-makhluk benda-benda yang lainnya. Tentu ini menjadi sebuah logis, suatu hal yang logis ketika bahwa kita membutuhkan makhluk yang lain atau membutuhkan orang-orang yang lain. Maka disinilah pentingnya dari sebuah makna silaturahim. Kata silaturahim sendiri itu bermakna adalah menjalin, ya, menjalin kasih sayang, ya, menjalin hubungan, gitu ya, menjalin hubungan dan menjalin kasih sayang. Maknanya apa di sini? Maknanya di sini adalah kita sebagai seorang manusia, ya, apalagi kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala, kita diminta untuk kemudian bisa berhubungan, bisa melakukan kebaikan-kebaikan, ya, bersama dengan orang-orang lain. Kita tentu tidak ingin masuk surga sendirian. Kita tentu tidak ingin menjadi orang yang soleh sendirian. Tetapi akan lebih bahagia kita ketika kita menjadi orang yang soleh, begitu juga dengan orang-orang lain yang ada di sekitar kita. Terlebih keluarga kita, anak-anak kita, mungkin rekan-rekan kerja kita, gitu ya, ataupun juga masyarakat pada umumnya. Maka disinilah pentingnya sebuah silaturahim. Yang terpenting dari silaturahim adalah marilah kita menjalin silaturahim dan tidak memutus silaturahim. Kenapa kita harus menjalin silaturahim dan kita tidak memutus silaturahim? Sobat Brocin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, menjalin silaturahim ini menjadi salah satu tuntunan yang Rasulullah SAW ajarkan kepada kita, gitu ya. Bahkan di dalam sebuah kisah pernah disampaikan bahwa ketika ada seorang pemuda yang soleh, pemuda yang baik, yang Rasulullah menyampaikan ketika itu di depan sahabat bahwa pemuda ini adalah ahli surga. Kemudian para sahabat mencari tahu, gitu ya, apa yang kemudian menjadi dasar atau menjadi alasan Rasulullah menyampaikan bahwa pemuda ini adalah pemuda ahli surga. Ya, salah satu adalah sahabat Muaz bin Jabal. Ya, sampai kemudian beliau menginap, gitu ya, menginap di rumah pemuda itu, gitu ya. Dan ternyata setelah beliau mendekati pemuda itu, ternyata tidak didapatinya amalan-amalan ibadah ma'dhah atau amalan-amalan ibadah yang sifatnya adalah hubungan manusia dengan Allah Subhanahu wa taala itu yang sangat terlihat mungkin istimewa, gitu ya. Ketika Muaz bin Jabal bangun malam, dia sholat tahajud, gitu ya, tetapi pemuda itu masih tidur, gitu ya. Ketika sahabat Muaz ini kemudian berpuasa, pemuda ini didapat tidak berpuasa. Ketika sahabat Muaz ini membaca Al-Quran, ternyata pemuda ini juga membaca Qurannya masih terbata-bata, gitu ya. Kemudian ternyata apa? Ya, salah satu amalannya adalah dia tidak memutus silaturahim.
Nah, sobat brocinya yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pentingnya silaturahim dalam kehidupan kita. Gitu ya. Perbanyaklah kita berjalin silaturahim dengan siapapun gitu ya. Tidak memandang kasta, tidak memandang pekerjaannya apa, tidak memandang kaya miskin, tidak memandang tua muda gitu ya, laki-laki perempuan gitu ya. Selama dalam koridor-koridor yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Pentingnya silaturahim. Setidaknya ada 3 manfaat dari kemudian kita menjaga silaturahim. Yang pertama adalah memperpanjang usia kita gitu ya. Ketika kita menjaga silaturahim, maka secara otomatis ya, Allah Subhanahu wa taala akan memperpanjang umur kita. Kalaupun secara maknawi atau secara zahir gitu ya, ketika kita menjalin silaturahim, maka kita pasti akan mempunyai banyak kenalan gitu ya. Kita akan mempunyai banyak orang-orang yang berada di sekitar kita. Sering ketemu, banyak ketemu, kita main kemana ketemu orang yang kenal dengan kita. Ketika ketemu kita jadi bahagia, kita menjadi senang gitu ya. Kita menjadi sehat gitu ya. Nah, mungkin itu yang bisa dimaknai, salah satunya adalah kategori mencapai umur yang panjang gitu. Karena kita selalu bahagia. Kenapa? Dimanapun kita berada, kita senantiasa bertemu dengan orang-orang yang mengenal kita gitu ya. Kemudian yang kedua adalah membuka pintu rezeki gitu ya. Jadi ketika kita menjaga silaturahim, maka insya Allah rezeki dari Allah Subhanahu wa taala akan senantiasa mengikuti gitu ya. Contoh mudahnya seperti ini. Ketika teman-teman silaturahim ke tempat teman, ke tempat saudara gitu ya. Rezeki yang paling kecil adalah makanan misalnya gitu ya. Pasti akan disuguh. Kita akan ditraktir makan, akan diberikan suguhan gitu. Itu contoh kecil dari membuka pintu rezeki. Di samping ada hal yang besar gitu ya, membuka pintu-pintu rezeki yang lain yang lebih besar. Ketika kita memiliki kenalan yang banyak, kita suka membuka atau suka berkenalan dengan orang lain, terutama yang sejalan dengan visi misi kita, sejalan dengan tujuan hidup kita gitu ya. Mungkin lebih tentara adalah pebisnis ya. Kalau dia kenal dengan banyak pebisnis lainnya, maka rezeki itu akan bisa masuk dari pintu-pintu tersebut gitu ya. Akan memperluas bisnisnya, mungkin akan ada peluang buka bisnis di tempat lain gitu. Itu salah satu gambaran bagaimana Allah membuka pintu rezeki ketika kita menjaga silaturahim dan kita banyak memiliki kenalan dengan orang-orang yang lainnya. Kemudian yang ketiga adalah menghentikan perselisihan. Ketika kita menjalin silaturahim, maka yang namanya perselisihan itu akan terselesaikan. Gitu ya. Mungkin banyak di kondisi negara kita secara nasional mungkin ya banyak berbagai macam suku, berbagai macam agama, adat istiadat gitu ya. Tetapi kita bisa hidup berdampingan. Dan dengan silaturahim ini maka akan terselesaikan, atau akan terhindarkan yang namanya perselisihan. Makanya kalau di masyarakat ya, kita ada yang namanya Forum Kerukunan Umat Beragama. Gitu ya. Meskipun agama kita berbeda ya, tetapi dalam hal kebersamaan, dalam hal kemasyarakatan, maka kita ini sebenarnya adalah bagian dari yang lain juga gitu ya. Nah, sobat broci yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka di momentum Ramadan ini, ayo kita perbanyak teman-teman kita. Kita perbanyak relasi kita. Atau mungkin sebelum masuk ke teman-teman kita yang jauh, yuk kita lebih mendekat lagi dengan tetangga-tetangga kita. Sudah seberapa dekatkah kita dengan tetangga kita? Sesibuk apapun kita ya, mungkin berangkat pagi, pulang malam gitu ya. Tetapi sudah menjadi sebuah kewajiban bagi kita adalah untuk kemudian menjaga hubungan dengan keluarga kita, dengan keluarga dan dengan tetangga-tetangga kita. Maka sudah seberapa dekat kita dengan tetangga kita, sudah seberapa banyak kita mengenal atau sudah berapa dekat kita mengenal tetangga-tetangga kita, maka jadikanlah bulan Ramadan ini sebagai bulan untuk kemudian kita saling mengenal satu dengan keluarga kita ya. Semakin dekat kita dengan anak-anak kita, semakin dekat kita dengan istri dan suami-suami kita, atau dengan saudara-saudara kita dalam rangka beribadah. Kemudian juga kita semakin dekat dengan tetangga kita ya, dalam rangka menyemarakkan syiar Islam di dalam bulan Ramadan. Mungkin kita ada buka bersama, kita ada kajian bersama, kita ada sholat tarawih bersama, mungkin seperti itu. Mungkin ada biasanya kalau yang di setiap Ramadan ada malah ada pengajian nuzul Quran, ada khataman Quran. Maka ini menjadi sebuah kewajiban buat kita untuk kita berpartisipasi aktif dalam setiap agenda-agenda kemasyarakatan. Dalam rangka apa? Tadi
dalam rangka menjaga silaturahim. Ketika ada yang terputus, ada orang-orang yang kemudian secara hubungan sempat kita mungkin terputus, maka sudah menjadi kewajiban bagi kita untuk kemudian kita menyambung kembali. Karena sungguhnya itulah keutamaan ya yang disampaikan oleh Rasulullah SAW, bahwa bagaimana kita kemudian bisa menyambung kembali tali silaturahim yang terputus. Sahabat Guruci rahmati Allah Subhanahu wa taala, terakhir kita jadikan Ramadan ini lebih baik ya. Semakin banyak teman, semakin banyak kawan, semakin banyak relasi bisnis, relasi lainnya gitu ya. Dan semoga setelah kita menyelesaikan Ramadan kali ini, setelah Ramadan di bulan-bulan berikutnya ya, hidup kita bisa menjadi semakin lebih baik, lebih lebih semangat gitu ya. Dan tentunya adalah semakin banyak orang-orang baik, orang-orang soleh yang ada di sekitar kita. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.